Boom gelombang booming gelombang. Meskipun Guts Festive telah dipecahkan, tetapi pembunuhan antara Qin Yichen dan Yulan sangat sengit. Tetapi tampaknya tidak mereda. Tetapi bahkan lebih tit for tat. Kamu serigala membelah cakar jiwa. Mata Yulan merah. Dan tiba-tiba, di atas Deuklau, cahaya gelap dan mengerikan muncul. Dan cahaya gelap menggeliat. Para pembangkit tenaga listrik yang berdiri di kejauhan merasakan sakitnya merobek jiwa ketakutan. Namun, Qin Yichen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan bilah macan putih di tangannya sedikit bergetar. Sehingga langit dan bumi ini tampak bergetar bersama. Menghancurkan pedang jiwa. Saya melihat Qin Yichen menggunakan pedang sebagai pedang, pedang dan pedang. Pedang itu berubah menjadi cahaya pedang, dan terlebih lagi, itu bertabrakan dengan cakar serigala ganas yang mengoyak ruang. Bang! Bilah dan cakar sekali lagi saling berhadapan. Namun, kekuatan yang meletus kali ini berkali-kali lipat lebih ganas dari sebelumnya. Langit dan bumi gelisah, dan Xian Wei berguling. Di bawah gerakan ini, keuntungan ranah Youlan tampaknya terwujud, atau dengan kata lain, yang pertama telah mengungkap garis darah dan kemarahan serigala darah. Tetapi Qin Yichen tidak dengan mudah menggunakan kekuatan garis darahnya. Akibatnya, setelah konfrontasi, pupil Youlan Wolf mengayun dengan keras, memanfaatkan batu lampu listrik yang ditutup Qin Yichen. Cakar serigala lainnya tiba-tiba meledak dari samping. Cakar ini sangat ganas, dan hampir mencapai titik ekstrim. Terlihat bahwa sifat suku Youlang adalah pembunuh yang ganas, dan merupakan pemburu yang ulung. Selama serangan ini, Qin Yichen memang sedikit salah. Dia tidak pernah meremehkan Yulan, tetapi Yulan tidak pernah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang paling kuat sebelumnya. Nak, bertarunglah denganku. Kamu terlalu lembut, mati untuk dewaku. Cakar serigala meledak, merobek ruang, mulut Yulan menyeringai, dan pupil serigala ganas. Adegan ini membuat semua kekuatan di sekitar party itu bergerak dengan bersemangat, dan punggung belakangnya terasa dingin. Kamulan bisa menjadi penguasa Star Domain, dan dia bersembunyi cukup dalam. Jumlah retret adalah 100 tahun. Meskipun 9 lapisan surgawi masih dekat dengan pintu, tetapi kekuatannya, dalam 8 lapisan surgawi, saya khawatir sulit menemukan lawan. Berbeda dengan surga abadi ini, meskipun kekuatan pertempurannya sengit, dan prajurit peri juga tajam, tetapi dibandingkan dengan Yulan, itu masih kurang banyak. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa di hadapan serangan tiba-tiba Yulan, Qin Yichen tidak hanya tidak mengelak, tetapi malah menyapanya, dan pedang macan putih meledak menjadi pedang surgawi gang. Permainan sengit dengan kekuatan temu dengan kekuatan ini benar-benar mengejutkan Youlan sedikit. Tetapi cakar serigala yang telah diserang tidak mandek sedikit pun. Tetapi lebih parah. Lagi pula, serigala di tulang tidak pernah kekurangan satu sisi sengit. Terlebih lagi, sebagai pembangkit tenaga listrik di pihak yang terkenal, Youlan tahu bahwa semakin banyak pihak yang menderita, semakin ragu dia, karena keraguan akan menyebabkan kekalahan. Bang! Kedua sosok itu luar biasa, dan saat ini kedua belah pihak memiliki pukulan mematikan yang kuat. Itu mendebarkan dan rahasia. Ledakan. Cakar serigala Yulan benar-benar membombardir Qin Yichen. Respons yang terakhir tidak lambat dan dia menghindari ancaman tepat waktu. Tetapi bahunya masih dihantam dengan keras. Namun, ini cukup untuk membuat semburan daging tiba-tiba di bawah 8 lapisan surgawi jatuh pada pemuda yang hanya surga abadi. Tapi itu hanya mengguncang siluetnya yang ramping. Selain itu, cakar serigala membombardir tubuh berdaging. Namun suara jeritan api emas membuat senyum kejam di sudut mulut Youlan membeku. Xianjia. Setelah berseru, Yulan semakin terkejut. Reaksi dari telapak tangan itu membuatnya sangat terkejut. Anak ini memiliki baju besi peri. Dia tidak terkejut, tetapi baju besi peri ini tampaknya sekuat batu. Seperti langit dan bumi tidak boleh diguncang dan tidak boleh dibantah. Baju besi peri ini lebih ulet daripada baju besi peri badai beruang. Hal ini membuat Youlan tidak kaget. Tahukah Anda, badai beruang itu sendiri adalah iblis beruang, dan tubuhnya yang berdaging ganas dan kejam. Sehingga sebagian besar kultivasi dapat langsung didasarkan pada tubuh yang berdaging. Dan kekayaan bersihnya secara alami digunakan untuk membuat baju besi peri yang cerah itu. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang terpana oleh baju besi peri Xiongbao. Dan Yulan adalah salah satunya. Tetapi siapa yang dapat berpikir bahwa kekayaan bersih anak ini sangat menantang. Pegangan itu cukup untuk mengesankan cakar serigalanya. Harta karun peri yang menolak suara sihir. Dan baju besi abadi yang kuat. Masing-masing cukup untuk membuat pupil Youlan Wolf menjadi merah. Bisa dibayangkan betapa indahnya ekspresi Yulan sekarang. Namun, kecurigaan yang tiba-tiba membuat Youlan menunjukkan titik lemah. Titik lemah ini sangat halus. Lagi pula, Youlan adalah pembangkit tenaga 8 lapisan surgawi. Aturan Dao abadi hampir mencapai puncaknya. Dan kekuatan abadi melonjak. Bahkan jika itu adalah titik lemah, pembangkit tenaga listrik lain mungkin tidak dapat melakukannya. Tangkap. Namun, Qin Yichen adalah pengecualian. Karena, sementara Yulan ingin membombardirnya dengan cakar serigala, mengapa Qin Yichen tidak? Dengan keberaniannya yang tak tergoyahkan,
menikam langit dan membunuhnya. Saya melihat sebilah pedang melintas, dan sepertinya saya bisa membagi dunia ini menjadi dua. Detik berikutnya, saya melihat tubuh ganas Yulan bergetar, darah terciprat, dan cahaya darah menyebar. Melihat cahaya darah yang keluar dari dada Yulan, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, semuanya ngeri. Pertarungan yang tampaknya panjang ini, tetapi seperti kilatan petir dan guntur, mendekati ekstrim. Tetapi semua pihak tertegun, dan kejutan terus-menerus di depan mereka membuat mereka bahkan curiga bahwa itu adalah ilusi. Heaven Immortal ini, benar-benar dapat memblokir cakar Yulan? Tanda seru. Hanya satu cakar itu, bahkan jika itu adalah kebetulan di bawah 8 lapisan surgawi, itu akan terluka parah. Yulan terluka? Tanda seru. Surga abadi ini sangat ganas. Yulan menutupi jantungnya dengan tangannya. Kekuatan abadi melonjak di bawah serigala, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menutup darah yang mengalir keluar dari lukanya, dan wajah serigala itu semakin menggigil. Sengit, kaget, kesal, membuat murid Youlan Lang berkedip. Dia pikir dia tidak pernah meremehkan pemuda di depannya. Lagi pula, tulang Suefutu tidak dingin. Tetapi kekuatan pertempuran yang diungkapkan oleh yang terakhir masih di luar harapannya. Tanda seru. Tanda seru. Sungguh luar biasa untuk bersaing dengan surga abadi dalam situasinya sendiri, serta pedang abadi yang tak tertandingi dan baju besi abadi yang tidak bisa dihancurkan. Siapapun gila, apalagi bersatu dalam satu tubuh. Bahkan Yulan diam-diam bertanya-tanya pada saat ini, apakah anak ini pedang surgawi terpilih? Tepat pada saat ini, Qin Yichen melambaikan bilah harimau putih dan mengibaskan cahaya pedang yang menyilaukan. Menatap Yulan, dengan dingin berkata, kamu terluka, dan kamu tidak buruk. Yulan mendengar ini, dan wajahnya semakin suram. Bilah ini, meskipun benar bahwa dia tidak dapat melarikan diri, tetapi dalam bentuk pertarungannya, bahkan jika dia dipotong, lukanya tidak akan terlihat tulang yang dalam. Tapi begitu saja, Qin Yichen pedang ini terpotong pada luka lama yang mengancam kelompok cahaya Guts Festive, tetapi terluka oleh gelombang udara. Segera setelah meminum obat abadi, lukanya mereda. Tetapi saat ini, karena pedang Qin Yichen ini, aliran darahnya seperti pilar, yang lebih serius dari sebelumnya.